Selamat pagi. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar terkait dengan gangguan keseimbangan suhu tubuh pada manusia. Konsep dasar dari suhu tubuh. Suhu tubuh manusia rata-rata normalnya adalah sekitar 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Jika Anda menjumpai ada suatu sumber mengatakan 36,5 sampai 37,4 derajat Celcius, itu juga tidak masalah ya. Suhu inti tubuh didefinisikan sebagai suhu dari hipotalamus, jadi di mana pusat pengaturan suhu tubuh itu berada. Metode untuk pengukuran suhu tubuh secara inti bisa secara oral meskipun memiliki beberapa kelemahan. Cara lainnya adalah secara rektal, di mana dia hasilnya lebih tinggi 0,6 derajat Celcius dibanding yang oral. Suhu kulit merujuk pada kemampuan kulit untuk melepaskan panas ke lingkungan. Suhu kulit atau skin temperature ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu lingkungan, laju metabolisme, pakaian, dan tingkat hidrasi. Manusia memperoleh panas dari yang pertama adalah metabolik. Metabolik ini berasal dari metabolik basal, yaitu kerja otot. Yang kedua, panas dapat diperoleh dari radiasi. Yang ketiga, dari makanan dan minuman, dari ventilasi udara, dan vasokonstriksi dari kulit. Sedangkan untuk pelepasan panas kita lakukan dengan cara yang kita mau konveksi, yaitu panas dari dalam tubuh dilepaskan melalui suhu lingkungan dan aliran udara. Cara konduksi, merendam diri kita di dalam air, bisa air hangat ataupun air dingin, tergantung kita mau. Kalau misalnya mau melepaskan panas ya berarti kita rendam air dingin. Untuk radiasi, melalui vasodilatasi kulit, jadi di mana kulit ini akan mengalami vasodilatasi atau mengalami pelebaran sehingga panas dapat keluar. Yang terakhir, melalui evaporasi. Evaporasi ini adalah pengeluaran cairan, satu melalui IWL atau invisible water loss, jadi pengeluaran cairan yang tidak terlihat. Ini ada rumusnya sendiri. Yang kedua, evaporasi melalui keringat, dan evaporasi dengan ruangan yang lebih dingin. Untuk melakukan anamnesa terkait dengan sistem termoregulasi, di sini ada anamnesa riwayat infeksi pada sistem tubuh. Yang pertama adalah adanya keluhan pada peningkatan suhu tubuh. Yang kedua, adanya tanda-tanda infeksi lokal seperti dolor, sakit, kalor panas, tumor bengkak, rubor kemerahan, dan fungsi lasea atau penurunan fungsi pada organ yang mengalami infeksi. Yang ketiga, adanya tanda-tanda sistemik atau sepsis, seperti yang kemarin juga kita sudah jelaskan ya, di tingkat 1 infeksi sistemik seperti peningkatan pada leukosit, peningkatan suhu tubuh, pembengkakan pada nodul limfe, seperti itu. Sepsis merupakan sindrom respon inflamasi sistemik atau systemic inflammatory syndrome dengan etiologi adalah mikroba yang terbukti atau dicurigai. Bukti klinisnya biasanya suhu tubuh abnormal lebih dari 38 atau kurang dari 36, takikadi 4, jadi asidosis metabolik, biasanya dengan alkalosis respiratory terkompensasi, pasifnya, adanya peningkatan dan penurunan jumlah sel darah putih atau leukositosis. Sepsis yang berat ini bisa disertai satu atau dua tanda dari disfungsi organ, bisa hipotensi atau hipoperfusi seperti menurunnya fungsi ginjal, terjadi hipoksemia, dan perubahan status mental. Masalah keperawatan yang bisa muncul pada pasien dengan hipertermi, yang pertama adalah gangguan keseimbangan suhu tubuh, yang kedua hipertermi, yang ketiga bisa kekurangan volume cairan, dan yang terakhir adalah nyeri. Beberapa tindakan keperawatan yang bisa kita lakukan dalam melakukan gangguan pemulihan keseimbangan suhu tubuh, yang pertama adalah kompres. Kompres yang disarankan saat ini adalah kompres hangat atau kompres air biasa, bukan lagi kompres dingin atau kompres es. Kenapa? Jadi seperti ini, hipotalamus itu dia sudah dalam keadaan dimana
terganggu oleh bakteri atau virogen. Nah, dia sudah meningkatkan suhunya. Saat kita melakukan kompres dingin, maka hipotalamus akan bekerja. Ternyata di lingkungan tempat dingin, maka dia akan meningkatkan suhunya. Beda kalau kita melakukan kompres hangat. Nah, kalau kita melakukan kompres hangat, berarti hipotalamus akan mendapat pesan bahwa di luar udara sudah hangat, sudah panas, maka dia akan menurunkan suhu tubuhnya. Selain itu, dengan kompres juga membantu dalam proses evaporasi. Yang kedua adalah manajemen pakaian. Nah, manajemen pakaian yang kita lakukan adalah dengan apa? Dengan memakai pakaian yang tipis, bukan yang tebal. Kenapa? Karena dengan pakaian yang tipis, maka panas ini dia dapat keluar dengan cara evaporasi atau bisa dengan cara konduksi. Yang ketiga, rehidrasi cairan. Jadi kita mengendalikan cairan pasien. Yang keempat adalah farmakologi dengan cara pemberian antibiotik dan antipiretik. Yang kelima adalah nutrisi dengan perbaikan nutrisi pada pasien. Ini ada contoh ular blanket. Jadi dia selimut yang dia bisa membantu untuk menurunkan suhu tubuh. Selain untuk suhu tubuh, ular blanket juga bisa digunakan untuk meredakan perdarahan. Caranya bagaimana? Caranya adalah saat ular blanket ini dipakai, dia akan melakukan konstriksi pada pembuluh darah sehingga meredakan inflamasi dengan melakukan vasokonstriksi dan meredakan nyeri dengan memperlambat kecepatan konduksi saraf, menyebabkan mati rasa dan bekerja sebagai counter iritan. Tapi penggunaannya harus dengan hati-hati dan dengan pengawasan. Selanjutnya yang disebut dengan warmer blanket. Blanket warmer merupakan suatu alat untuk menjaga kestabilan suhu tubuh pasien saat pasien mengalami hipotermi. Nah, alat ini pada dasarnya memanfaatkan panas yang dialirkan dengan menggunakan blower sebagai media penghantar panas, sehingga kondisi pasien tetap terjaga dalam keadaan hangat. Penggunaan blanket warmer membuat cairan intravenous menjadi hangat saat aliran tersebut masuk ke pembuluh darah. Percepatan peningkatan suhu tubuh lebih stabil dan kondisi pasien tetap terjaga dalam keadaan hangat, sehingga diharapkan dapat terjaga suhu tubuh tetap normal. Salah satu contoh warmer blanket. Untuk penanganan hipotermi bisa berdasarkan derajat hipotermi. Suhu antara 32 sampai 35 derajat Celcius dilakukan pemberian metode pemasangan eksternal pasif, yaitu pemberian selimut hangat. Suhu kurang dari 32 derajat Celcius diberikan dua metode, yaitu pemanasan eksternal aktif dengan cara botol yang berisi air hangat diletakkan pada permukaan tubuh pasien, melakukan perendaman pada bak air yang berisi air hangat dengan suhu 40 derajat Celcius, dan pemberian matras hangat. Pemanasan internal aktif dengan cara pemberian cairan intravena yang telah dihangatkan, leflex lambung hangat, leflex peritoneum hangat, leflex kolon hangat, leflex mediastinum hangat, dan pemberian oksigen hangat. Jika suhu di bawah 28 derajat Celcius dan pasien tidak sadarkan diri dan terjadi henti jantung, maka kematian dapat terjadi pada suhu yang mencapai 25 derajat Celcius. Hipotermi pada awalnya menyebabkan kenaikan laju metabolisme pada sistem kardiovaskuler, sehingga pasien akan menjadi takikardi, resisten pembuluh darah perifer untuk menghasilkan, sehingga dia jadi menggigil. Hipotermi juga menyebabkan penurunan denyut jantung, sehingga kontraktilitas dari ventrikel menurun dan menyebabkan penurunan tekanan darah. Hal ini menyebabkan terjadinya fibrilasi ventrikel di bawah 28 derajat Celcius. Sistem respirasi pada awalnya mengalami tachypnea, apabila berlanjut akan menjadi bradypnea dan terjadi retensi karbon dioksida, kulit menjadi cyanotik. Metabolisme otak menurun 6-7% per 1 derajat Celcius penurunan suhu, sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan kesadaran. Tidak responsif terhadap nyeri. Pada hipotermia berat, seseorang memperlihatkan tanda klinis seperti kematian.